Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Alfa Asmawi. Saya dari Prodi Informatika Angkatan 2020. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat sebuah website CRUD untuk menyimpan data mahasiswa. Nah, contohnya seperti ini. Di halaman awalnya kita bisa eh, melihat datanya, membaca datanya. Kemudian kita juga bisa menambah seperti ini, nanti akan diarahkan ke halaman tambah. Nah, kita memasukkan misalkan NIM-nya, misalkan lalu namanya eh, Edi misalkan, dan alamatnya misalkan Sleman, Yogyakarta. Nah, kalau kita simpan, nanti akan ditambahkan ke sini. Nah, kita juga bisa melakukan edit, misalkan namanya menjadi Aufa, misalkan. Kita update, nah namanya juga berubah. Dan kita juga bisa hapus. Nah, sudah terhapus. Selain itu kita juga bisa melakukan searching ya. Misalkan kita cari Budi, nah nanti akan muncul mahasiswa yang namanya Budi. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita buat eh, websitenya. Nah, saya sudah bikin langkah-langkahnya. Nanti teman-teman bisa lihat di description. Nanti akan ditautkan link menuju Google Dokumen. Nah, pertama ini ya, sebenarnya pastikan dulu teman-teman udah menjalankan Apache Server dan juga MySQL-nya. Nah, kalau sudah, langsung saja ke langkah pertama. Nah, pertama yang dilakukan adalah kita membuat dulu database mahasiswa. Nah, ini sudah saya buatkan perintahnya, tinggal di copy saja. Nah, teman-teman bisa langsung masuk ke dalam PHP MyAdmin. Ketik saja di sini localhost PHP MyAdmin gini. Nah, selanjutnya masuk ke ini ya, ke servernya dulu, lalu ke SQL. Nah, di sini kita akan menjalankan perintah tadi yang sudah kita copy untuk membuat database namanya DB mahasiswa. Nah, sekarang kita kirim. Oke, sudah berhasil, sudah terbuat ya DB mahasiswa. Nah, terus langkah selanjutnya di dalam DB mahasiswa kita akan membuat sebuah tabel namanya tabel mahasiswa. Nah, silakan teman-teman copy saja kode ini ya. Copy lalu masuk ke DB mahasiswa, ke SQL. Nah, kita pastekan perintah tadi. Lalu jalankan. Oke, sudah ini ya, terbuat ya, terbuat tabel mahasiswa. Kita bisa lihat strukturnya di sini. Nah, pertama ada ID mahasiswa ini sebagai primary key. Dia auto increment ya. Dan ini artinya nanti ketika dia di tabel itu ditambahkan satu data, nanti nilai ID mahasiswa ini akan bertambah secara otomatis. Lalu ada NIM, integer panjangnya 50. Lalu ada nama lengkap, varchar, varchar 200, panjangnya 200. Kemudian ada alamat. Nah, ini tipenya teks. Oke, seperti itu struktur dari eh, tabel mahasiswa yang telah kita buat. Nah, kita selanjutkan ke langkah ketiga. Nah, di sini langkah ketiga kita akan membuat sebuah folder di dalam htdoc. Ini ya, kita masuk ke SAM kita, SAM lalu ke htdoc. Nah, htdoc ini apa? Nah, ini digunakan sebagai apa ya? Root atau directory root dari website yang akan kita buat. Nah, nanti di sini kita bikin ini ya, folder tadi namanya crud underscore mahasiswa. Bikin folder baru namanya ini crud underscore mahasiswa. Nah, apabila kita coba akses di sini, slash
ini. Nah, di dalamnya masih kosong ya, belum ada isinya. Nanti di folder CRUD mahasiswa ini kita akan membuat beberapa file PHP eh, untuk membuat website yang seperti tadi ya. Nah, langsung saja di folder CRUD mahasiswa ini kita buka, kita masuk, lalu kita buka menggunakan Visual Studio Code. Oke, bentar ini saya kecilkan dulu. Oke, nah, pertama eh, pertama kita ini dulu ya, kita close dulu ini, lalu di eh, root ini di CRUD mahasiswa kita buat sebuah folder namanya config. Nah, nanti di dalamnya kita buat sebuah file namanya koneksi.php. Nah, apa gunanya koneksi.php ini? Nah, koneksi.php ini nanti akan kita gunakan untuk membuat sebuah objek koneksi yang akan kita pakai di beberapa file PHP lainnya untuk mengakses database. Nah, langsung saja kita bikin folder namanya config. Config. Nah, di dalam folder config ini kita bikin file namanya koneksi.php. Koneksi.php. Nah, kemudian kita langsung saja ini ya, copy paste kode ini ke dalam koneksi.php. Nah, ini apa? Ini maksudnya apa? Nah, kita bikin beberapa variabel yang digunakan untuk membuat object connection. Yang pertama adalah DB host-nya. Nah, kita DB host-nya karena masih di lokal, kita pakai localhost. Lalu ini DB user-nya kita sesuaikan dengan DB user punya kita. Kemudian yang kedua ada password-nya juga kita sesuaikan. Nah, terus yang terakhir adalah DB name. Nah, ini nama database yang akan kita pakai. Nah, tadi kita pakainya database-nya namanya DB mahasiswa ya. Nah, kita sesuaikan ini menjadi DB mahasiswa. DB mahasiswa. Oke. Nah, setelah variable-variable ini declare, nah kita akan pakai untuk membuat sebuah connection. Nah, ini menggunakan function mysqli.connect. Nah, ini yang pertama adalah host-nya. Nanti pakai host yang host berapa gitu, kita pakai localhost, lalu usernya, passwordnya, dan DB name-nya. Nah, setelah kita buat nanti akan disimpan di sebuah variable namanya connection. Nah, kemudian kita akan lakukan pengecekan apakah koneksi yang telah kita buat itu berhasil ya. Kita akan ini cek kalau berhasil kita akan printkan koneksi berhasil. Kalau gagal kita akan eh, outputkan koneksi gagal beserta errornya apa. Nah, sekarang kita coba kita run. Sekarang, nah ini koneksi berhasil ya. Koneksi sudah berhasil. Nah, setelah kita memastikan koneksi ini berhasil, kita dapat melanjutkan ke step berikutnya. Nah, step berikutnya kita
Yogyakarta seperti ini. Kalau kita simpan, nah